Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang toharoh. Jadi apa itu toharoh? Nah, toharoh ini bisa disebut juga dengan bersuci. Oke, selanjutnya. Terdapat pengertian dari toharoh. Toharoh menurut bahasa adalah bersuci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir dan batin. Sedangkan toharoh menurut istilah fikih adalah mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air, tanah, atau batu. Jadi toharoh ini kegiatan bersuci dari kotoran-kotoran, baik itu kotoran yang bisa dilihat maupun tidak bisa dilihat, yang dapat menghalangi kita untuk melaksanakan kegiatan ibadah seperti sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Yang disebut dengan kotoran yang tampak yaitu bersuci, kegiatan bersuci dari najis dan hadas yang dapat hilang disuci dengan air mutlak dengan cara wudhu, mandi, dan tayamum, seperti air kencing, kotoran, bangkai, dan lain sebagainya. Sedangkan kotoran batiniah yaitu merupakan membersihkan jiwa dari pengaruh dosa dan maksiat atau perilaku syirik seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan riya. Selanjutnya, terdapat hukum dari toharoh, di mana terdapat pada surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ditegaskan lagi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi sudah jelas bahwa hukum toharoh itu wajib karena dalam melaksanakan ibadah kita harus bersuci dulu, seperti wudhu. Apabila kita tidak bersuci maka tidak sahnya sholat kita. Oke, selanjutnya. Selanjutnya terdapat macam-macam toharoh. Yang pertama ada toharoh maknawiyah, di mana toharoh maknawiyah memiliki pengertian yaitu kegiatan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati atau perbuatan tercela seperti iri, dengki, riya, dan lainnya. Jadi toharoh maknawiyah ini kita membersihkan dari kotoran yang tidak tampak. Yang kedua ada toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan dari najis dan hadas. Kalau tadi kita membersihkan kotoran yang tidak tampak, sedangkan toharoh hissiyah nih kita membersihkan dari kotoran yang tampak seperti najis misalkan air kencing dan hadas, seperti mandi wajib ketika kita selesai berhubungan suami istri dan darah haid. Selanjutnya selanjutnya terdapat jenis air untuk toharoh atau bersuci, di mana ada 7 jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci, di mana air tersebut berasal dari langit dan berasal dari bumi. Yang pertama ada air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Selanjutnya terdapat pembagian air untuk bersuci. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak merupakan air yang biasa digunakan untuk bersuci. Jadi air mutlak ini adalah air yang berasal dari langit dan bumi. Contohnya air hujan, air sumur, air sungai, air telaga, air laut, air embun, air es, dan air salju. Yang selanjutnya ada air musyammas. Air ini merupakan air yang terpapar dari sinar matahari dalam wadah yang terbuat selain emas dan perak, seperti air yang berada di dalam panci dan kita panaskan di terik matahari sehingga air tersebut menjadi panas. Jadi hukum
bersuci menggunakan air musyammas ini yaitu makruh. Yang selanjutnya ada air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Jadi maksud dari air yang telah digunakan untuk bersuci seperti air bekas kita berwudu dan bekas kita mandi wajib. Jadi bersuci menggunakan air mustakmal, ada yang mengatakan boleh digunakan untuk bersuci dan ada juga yang mengatakan tidak boleh untuk digunakan ketika kita ingin bersuci. Selanjutnya ada air mudaf. Air ini merupakan air yang berasal dari buah dan sejenisnya, seperti air kelapa dan perasan jeruk. Jadi hukum bersuci menggunakan air ini tidak boleh karena air ini suci tapi tidak bisa mensucikan atau tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang terakhir ada air mutanajis. Air mutanajis merupakan air mutlak yang terkena najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila berubah sifatnya, bau, warna, dan rasanya. Jadi air mutanajis ini merupakan air mutlak yang dicampuri oleh najis seperti air mutlak yang dicampuri dengan air kencing misalnya. Apabila air tersebut berubah sifatnya, bau, warna, dan rasanya, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci karena tercampur dengan najis. Beda lagi kalau misalkan air tersebut dicampuri dengan najis tapi sedikit sehingga tidak berubah sifat, bau, warna, dan rasanya. Apabila tidak ada pilihan lain dan sulit untuk mencari air, hanya air itu aja yang ada, maka diperbolehkan untuk bersuci. Oke, selanjutnya terdapat tata cara toharo. Yang pertama itu dengan cara mandi wajib. Yang kedua berwudu menggunakan air yang suci atau air yang mutlak. Apabila kita tidak bisa menggunakan air dalam berwudu, yang disebabkan pertama kita lagi sakit. Apabila kita menggunakan air akan membuat sakit kita semakin parah, dan lagi dalam perjalanan itu bisa digunakan atau diganti bersuci menggunakan air dengan tayamum, yaitu menggunakan tanah dan debu yang suci. Oke, itu saja penjelasan materi kita pada video kali ini. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada video selanjutnya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.